Selamat datang, the famous minister abad ini. Baru sebulan kok sudah terkenal ini sih Bapak. Saya juga nggak tahu kenapa terkenal. Iya, Padahal belum ngapa-ngapain. Mungkin teman-teman wartawan banyak yang bantu saya, ya udah nggak apa-apa. Bapak itu hari pertama kita kaget ya kan. Punya menteri udah lama gitu periodenya, tiba-tiba ada Purbaya Yudi Sadewa memancing perhatian tuh Pak. Kita semua, seluruh rakyat Indonesia selalu langsung kepoin ya kan. Iya, apalagi hari pertama saya bikin blunder kan. Bapak bilang, pasti rakyat pikir ini orang menteri songong nih, tengil, bego kelihatannya gitu kan. Bapak hari itu dirujak ya seharian. Iya, dirujak ya? 1 harian. Nah besoknya Bapak langsung cepet banget tuh, Bapak langsung minta maaf, soft spoken. Ya minta maaf nggak bayar saya. Mau 100 kali juga saya ucapin lagi minta maaf kalau salah. Terus langsung tuh Pak berbalik 360 derajat, Bapak sekarang jadi netizen lover. Iya dong Pak. Iya, berbaliknya kelihatannya waktu sejak di DPR. Iya. Karena waktu DPR mereka kan sebagian besar udah benci saya tuh. Pasti ngarepin dihantamin DPR, bisa apa nih orang. Dia pikir saya blon. Ternyata lumayan jago juga di DPR, saya bisa jawab dengan jelas. Bahkan viral tuh Pak. Nyentil DPR viral sedikit. Potongan-potongannya. Itu mungkin lihat orang bahwa oh ternyata menteri lumayan juga nih. Abis itu mereka mulai melihat gerakan saya dari hari ke hari seperti apa. Yang diingat dari Bapak tuh selalu ini Pak, jempol. Itu tuh representasi dari jempol Pak, mana Pak? Jempol. Ini Bapak optimis tuh selalu optimis. Pak, kenapa sih Bapak di ekonomi Bapak selalu dari awal Bapak bahkan sebetulnya pengamat bilang, kalau beberapa pengamat bilang optimis halu loh gitu. Pak. Bukan halu, itu berarti pengamat sama ekonomi yang ngerti ilmu ekonomi. Dalam makar ekonomi ada yang disebut economic of self-fulfilling prophecy. Jadi kalau Anda mengharapkan keadaan bagus, keadaan menjadi bagus. Kenapa? Karena bisnismen jadi nggak takut investasi, terus orang-orang yang mau belanja jadi nggak takut belanjanya jadi naik kan. Karena dia pikir kan kalau jelek kan dia akan nabung untuk jaga-jaga untuk dalam keadaan buruk. Jadi itu self-fulfilling prophecy, gara-gara saya bilang bagus, optimis, orang menjadi belanja, investor jadi investasi, pengusaha ekspansi bisnisnya, ekonominya jalan. Jadi mental dulu ya Pak ya? Ya mental dulu. Kebalikannya kalau semuanya pesimis, bisnismen akan mengurangi investasi kan, waduh nanti jangan-jangan demand nggak ada. Saya cut spending, cut investasi segala macam. Terus orang biasa juga sama, wah jangan-jangan bulan depan susah, saya tabung deh untuk keadaan susah. Akibatnya yang sekarang jadi berhenti semua, ekonomi akan spiral ke bawah. Itu yang saya coba cegah dan saya coba balikan dengan jempol tadi. Karena sebetulnya memang kita punya semua instrumen yang ada, semua aset yang ada di sini, yang kalau dikelola dengan baik bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Jadi Indonesia bukan suram kata orang-orang, dengan alat-alat yang ada, dengan dana dan aset yang ada, dengan kemampuan yang ada, kita bisa membuat Indonesia cerah, bahkan menuju kemakmuran kalau mau. Dan Bapak, ya di tangan Bapak lah kan yang membuat Indonesia cerah. Dan tadi kalau kita semua mau Pak, kita semua mau, rakyat mau Pak. Ya saya cuma hanya mengantarkan lah, menuntun ke arah yang benar seperti apa. Kebetulan kan saya tahu ilmu ekonomi sedikit, jadi saya akan gunakan pengetahuan yang saya punya secara maksimal untuk mewujudkan tadi ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik, dan kalau bisa jangan sendiri-sendiri, semuanya sejahtera bersama-sama. Saya bilang kita sejahtera bersama-sama. Kalau netizen bilang Pak, cuan bersama. Cuan bersama, dan itu penting bisa, tuh. Ya. Itu penting. Dan itu bisa, dan kita punya modal untuk mencapai itu. Kalau kita kelola semuanya dengan baik, fiskal, moneter, aset-aset lain, real sektor, itu bisa diarahkan ke arah sana. Pak, buat kita rakyat tuh Pak, cuan tadi tuh Pak, memaknai optimis kata Bapak, memaknai Indonesia cerah. Kita tuh cuma buat kita rakyat nih Pak. Bisa makan ya kan, punya uang kalau mau belanja ya kan, kalau gajian naik stabil ya kan, yang kalau punya usaha banyak yang beli, laku Pak. Kalau pemodal modalnya balik dan punya nilai investasi di situ, itu aja Pak, sederhana buat kita rakyat ini Pak. Ya mencapainya nggak susah amat sebetulnya. Cuman sebelumnya kita salah kebijakan fiskal dan moneter kita. Jadi saya nggak tahu salah kebijakan atau lupa. Dalam beberapa tahun terakhir,
fiskal kita cenderung mencekik ekonomi, bukan dengan nggak belanja, anggarannya besar, tapi dalam perjalanannya selama setahun, dia narik pajak dan uangnya nggak taruh di sistem, tapi taruh di bank sentral. Jadi perekonomiannya nggak ada duit, nggak ada minyaknya buat menjalankan. Bank sentral juga melakukan hal yang sama, dia juga ya ngasih bunga besar ke bank-bank sehingga banknya taruh uangnya di bank sentral juga. Dalam prosesnya sama, dua-duanya mencekik sistem ekonomi kita. Tanpa disadari kita dalam perjalanan menuju kehancuran 3 tahun kemarin itu. Dan demo besar itu adalah indikasi awal bahwa masyarakat sudah merasakan itu dan sudah merasa muak dan sudah merasa masa depan mereka tidak menentu. Jadi ini self-fulfilling prophecy yang ke bawah saya bilang tadi. Tapi emang real ekonomi dicekik. Dan kalau itu kita nggak balik ya akan itu terus, jelek terus. Nah, rahasianya supaya pengusaha bisa dapat duit, kerjaan banyak, dan lain-lain, ya ekonomi jangan dicekik. Jadi yang kita usahakan kita balik kemarin. Jadi uang kita balikan ke sistem sedikit, nggak semuanya. Dan semua kendala-kendala itu kita hilangkan pelan-pelan. Dan kita ciptakan optimisme dulu yang pertama. Tapi bukan optimisme aja. Kalau optimisme bisa berhasil kan gampang, kita ngelamunnya tiap hari selesai. Tapi kan optimisme disertai dengan kebijakan yang pas. Waktu saya pindahin uang 200 triliun dari rekening pemerintah di bank sentral ke perbankan, orang banyak yang nyangka, oh si Purbaya sembarangan tuh, langkahnya ceroboh. Iya Pak, baru seminggu kayaknya. Baru seminggu kan jadi menteri udah langsung bikin terobosan. Itu sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain itu. Itu udah, Bapak udah plan lama atau pokoknya karena saya baru dilantik saya mau punya terobosan? Nggak, saya udah mempelajari kelemahan kita apa. Selama 2 tahun, 3 tahun terakhir tuh uangnya kering di sistem. Terus saya lihat di mana uang itu berlari. Jadi missing money-nya di mana. Saya lihat sebagian rekening pemerintah di BI, sebagian BI juga nyerap. Jadi waktu di Menteri Keuangan ya saya kerjakan yang apa yang bisa saya kerjakan kan. Yang punya saya masukin ke perbankan jeder. Tapi nggak ngerubah anggaran. Anggaran tetap nggak berubah, nggak ada stimulus. Sama sekali nggak ada stimulus, cuman saya pindahin uang saya yang di BI, dari hanya 10, saya pindahin 5 ke sini. Masih uang saya. Cuman bedanya, kalau di bank sentral, ini kan perbankan nggak bisa akses. Kalau satu di bank, dia bisa akses kan, dia bisa nyebar ke bank yang lain, dan tersalurkan ke ekonomi secara bertahap. Itu yang tadi kita kasih minyak tambahan ke perekonomian supaya mulai bergerak. Dan kelihatannya mulai bergerak sekarang. Kalau kita lihat laju pertumbuhan kredit, misalnya Mandiri yang saya tanya ya, dari 8% sekarang tumbuhnya mendekati 11%. Dan uang di sistem juga saya monitor, tadinya 0 pertumbuhannya, artinya ekonomi lagi dicekik. 0 tuh nggak gerak sebetulnya. Tinggal tunggu waktu kita hancur, resesi. Sekarang sudah tumbuh 13%. Jadi saya lihat oke, tahap pertama rencana saya sudah jalan. Harusnya pelan-pelan akan makin menggulung di perekonomian. Nanti ditambah dengan program-program yang lain supaya ekonominya makin cepat lagi, makin cepat lagi, makin cepat lagi. Pak, tadi Bapak bilang, karena Bapak mengucurkan gebrakan pertama Bapak kan tadi 200 triliun sudah dikucurkan ke perbankan. Lalu kemarin saya dengar juga Bapak menarik ada 15 triliun BTN katanya Pak dialihkan ke bank lain ya kan. Jadi Bapak itu ada hasilnya, positif Pak? Saya lihat sih positif. Kenapa saya datang ke bank itu? Iya Bapak sidak. Bukan karena nggak ada kerjaan. Sidak, saya pengen lihat, betul nggak mereka nggak bisa nyalurin uang itu. Ada yang bilang kan mereka keberatan. Tapi proses penyalurannya juga nggak mudah. Enggak, harus sih gampang. Mereka aja pura-pura pusing. Kasih uang sebanyak itu pasti nyebar dengan cepat. Kan persyaratannya juga nggak gampang Pak. Apa tuh? Kalau kita mau ngajukan kredit ke bank. Tapi kan udah punya pasti. Dia punya on the pipeline kan. Kredit-kredit yang udah masuk ke situ kan. Mungkin sebelumnya belum dikasih karena dia pikir lebih murah, lebih gampang naruh uangnya di bank sentral, dapat margin yang cukup, nggak ngapa-ngapain, nggak ada risiko. Nah itu mah impian semua banker. Cuma jadi malas banker-bankernya kan. Bukan begitu kerjaan banker yang betul. Bank yang betul adalah dikasih ada uang, dia akan ngasih proyek, akan membiayai ke proyek, dicari atau dihitung risikonya yang mana yang paling kecil dan profitnya paling tinggi, disalurkan ke arah sana. Itu keahlian sistem perbankan. Makanya saya tarik uangnya dari BI ke perbankan, suruh mereka mikir, karena mereka pada dasarnya punya kemampuan itu, cuma malas saja. Jadi saya memanfaatkan kepintaran
bankir itu yang ada di Indonesia untuk memilih proyek yang paling pas dan menyalurkannya ke perekonomian. Harusnya ekonomi akan makin bagus. Karena orang bilang kalau gitu kan kalau uangnya banyak, bunga turun kan marginnya makin kecil. Oke. Margin makin kecil nggak apa-apa, tapi kalau volumenya makin besar, dia akan untung juga. Biasanya kalau ekonominya ekspansi, yang paling untung besar adalah perbankan. Orang masih salah lihat nih sekarang, uangnya katanya saham bank turun gara-gara ada itu. Enggak. Bentar lagi akan naik kencang. Kenapa? Yang paling untung ketika ekonomi ekspansi adalah perbankan. Saya lihat puluhan tahun, hanya orang sana belum sadar aja. Jadi saya bukan memberi beban ke perbankan, sebetulnya memberi uang yang lebih murah ke mereka supaya mereka bisa berkembang dan lebih untung. Dalam prosesnya, ekonomi juga ikut tumbuh dengan baik. Nanti jadi orang cari kerja lebih gampang. Mungkin gaji pada naik, mungkin ya. Amin. Kenceng nih Pak kalau bicara soal gaji. Kalau demand perusahaan banyak tumbuh, kan akan ada kompetisi memperbuka tenaga kerja kan, pasti naik gajinya. Amin. Tapi nggak langsung besok, let's say setahun dari sekarang, begitu udah kerasa akan kelihatan itu. Jadi penciptaan lapangan kerja juga akan lebih banyak. Nah, ketika mulai jatuh begitu, kalau saya kasih pajak lagi makin susah dong. Bapak ini kan apa yang Bapak sampaikan itu memberi harapan nih sama kami rakyat Pak. Tapi juga banyak pihak juga apa yang tadi Bapak sampaikan juga mengkhawatirkan Pak. Wah, bisa ada resiko kredit macet Pak. Kredit macet selalu ada. Makanya saya pakai tadi keahlian orang banknya untuk menganalisa kreditnya. Kalau mereka jago pasti kredit macetnya bisa terkendali risikonya. Jadi dibanding kalau saya ambil uangnya, saya bikin program, saya bagi-bagi perusahaan ini dapat ini. Keahlian pemerintahan dalam menilai proyek nggak sebagus orang bank itu. Dengan memakai sistem perbankan sendiri, saya sudah mengurangi risiko secara maksimal. Tapi nanti kalau kita baru ekonominya bertumbuh, kreditnya nggak macet. Makin kencang. Biasanya kredit macet itu mulai terjadi ketika ekonomi mulai melambat karena emang diperlambat misalnya ekonomi sama pemerintah atau oleh bank sentral. Kalau lagi begini ekonominya, kredit bukan macet, kredit macetnya makin ini semuanya untung. Kecuali di maling ya, kalau di maling beda lagi. Kalau usaha normal harusnya untung ketika ekonomi sedang ekspansi. Dan kita akan desain ekspansi ekonomi ke depan selama beberapa, mungkin sampai 7 tahun, 8 tahun ke depan. Atau lebih kalau saya di sini ya. Amin. Kalau saya terus di sini, terus-terusan ekspansi kita. Tapi kan siklus bisnis kita 10 tahunan, kita mulai 7 sampai 10. Kita mulai ekspansi tahun 2022 kemarin, harusnya 2029, 2030 kita masih ekspansi terus. Jadi jangan takut kredit macet ketika ekonomi ekspansi. Yang ngomong itu nggak ngerti siklus bisnis. Jadi siklus bisnis itu menggambarkan bahwa ekonomi itu kadang-kadang ekspansi, melambat, resesi, ekspansi lagi, melambat, resesi, ekspansi lagi, itu bergantian. Ini bisa 7 sampai 10 tahun, turunnya bisa setahun, ekspansi lagi. Dan itu belum pernah dihilangkan dari ekonomi Indonesia. Even Amerika nggak bisa menghilangkan siklus bisnis. Ini sebagai contoh, Amerika itu bisa 7 sampai 10 tahun juga. Dia mulai ekspansi tahun 2029 waktu itu ya. 2009 waktu itu, waktu krisis gara-gara subprime mortgage ya. Habis itu ekspansi terus. Sampai 2019 saya lihat loh, ini masih ekspansi terus udah 10 tahun. Apakah siklusnya hilang? Saya lihat kebijakannya betul semua. Saya mencari tiap hari tuh, dari mana nih shocknya, dari mana nih? Ini pasti jatuh, tapi kapan shocknya? Dari mana shocknya? Nggak kedeteksi. Ternyata 2020 dikasihlah shock. COVID. Jatuhkan ekonominya. Ya. Jadi kelihatannya siklus bisnis nggak bisa dihilangkan. Kalau kita udah makin pintar, bisa menghilangkan siklus bisnis dengan kepintaran kita. Ada yang ikut campur. COVID itu dikiriman Tuhan kira-kira ya. Jadi dia juga menciptakan siklus bisnis kelihatannya. Jadi dari siklus bisnis saya jadi makin takut. Bapak kan saya ini punya bola kristal ekonomi. Saya ini setengah dukun. Saya ini Mama Loren ekonomi. Bapak bisa meramal ya Pak ya. Meramal termasuk sampai soal bahwa ya kejatuhan tadi kan Pak, kejatuhan ekonomi dan merelatekannya dengan situasi politik. Jadi kita bukan meramal sebetulnya. Ternyata ilmu ekonomi ada hitung-hitungannya. Ada hitungan semuanya. Jadi ilmu ekonomi kalau Anda cukup pintar, pada satu titik Anda bisa ngelihat arah kita ke depan seperti apa. Termasuk nilai itu. Kalau saya waktu itu ya, waktu saya modalnya masih saya pelihara, saya bisa melihat nilai tukar rupiah setahun di depan. Sekarang saya buang modalnya takut orang-orang pada spekulasi.
Tapi kita tahu akan setahun di depan. Jadi dari model siklus bisnis yang bagus itu, kita bisa lihat ekonomi akan seperti apa, 7 tahunan seperti apa, dan ada yang disebut linear economy index itu 6-12 bulan dari real economic condition-nya. Kalau dia mulai jatuh, maka 6-12 bulan itu akan jatuh ekonominya. Nggak pernah salah. Kalau mulai melambat seperti itu, baru kita mulai cari-cari instrumen apa yang bisa dipakai untuk membalikan jatuhnya tadi. Jadi siklus bisnis nggak bisa hilang, itu disebut takdir. Tapi kedalaman jatuhnya ekonomi, itulah yang namanya ikhtiar. Kalau kita pinter, jatuhnya cuma sedikit tapi naik lagi. Jadi naik lagi. Kalau kita salah, jatuh dalam sekali. Itu 1998 jatuh. 2000-an waktu Gus Dur ya. 1998 waktu global financial crisis gara-gara subprime mortgage, kita juga udah jatuh tapi dibalik kebijakannya sehingga kita lari bisa recover. Waktu itu kita bisa tumbuh 4,6% ketika negara-negara keliling kita mengalami kontraksi semuanya. Apa yang kita rubah? Kita rubah approach-nya. Waktu zaman 97-98 IMF kan naikin bunga kencang sekali. Habis itu dia cetak uang besar-besaran, hancur ekonominya. Dan fiskalnya dikencangkan ikat pinggang kan. 2008 beda. Desember kita menurunkan bunga. Pada waktu rupiah tertekan, bunga turun jeder. Waktu menterinya ini Pak Budiono kalau nggak salah ya. Ya kita ngasih masukan gue karena saya waktu think tanknya Pak Presiden SBY dulu. Nggak dibayar tapi. Terus 2009-nya fiskalnya ekspansi. Jadi approach-nya beda dengan waktu itu. Sehingga kita bisa tumbuh. Jadi setiap downturn dari ekonomi cycle tadi, kita bisa menentukan seberapa dalam kita jatuh apa enggak. Kalau kita pinter ya sedikit jatuhnya, kalau kita bodoh jatuhnya dalam sekali. Waktu 2020, waktu jatuh, Amerika jatuh kan kita jatuh juga karena COVID. Itu yang menentukan, kalau kita salah urus, kita hancur. Tapi kan enggak. Kenapa? Kita gunakan kebijakan yang sama dengan tahun 2008, 2009, 2015 juga kita pakai, diterapkan di tahun 2020, 2021, 2022. Sehingga ekonomi kita relatif cukup baik kinerjanya walaupun hambatannya besar sekali dari COVID. Kita termasuk yang bagus dibanding negara-negara lain di kawasan. Semuanya memuji Indonesia kan. Yeah. Karena kita sudah belajar dari krisis sebelumnya. Jadi teman-teman Gen Z nggak usah takut. Indonesia sudah pinter.